Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Miss Lestia. Beberapa waktu terakhir ini, ada nggak yang teman-teman ketika klik homepage bibitnya keluar tentang perihal surat berharga seperti ini? Dan ketika teman-teman pengen tahu lebih lanjut dengan mengklik tombol itu, ternyata kita harus menghubungkan akun kita dengan akun Stockbit. Dan akhirnya pada jadi bingung, ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi di video kali ini aku akan berbagi informasi mengenai apa yang aku tahu tentang apa sih SBN itu, apa itu ORI, bagaimana gambaran investasi di produk keuangan yang satu ini, dan langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran diri dan melakukan pembelian SBN ORI 021. Jadi bagaimana informasinya? Kalian terus ikuti ya di channel YouTube ini. Yuk kita saksikan. Oke, mengenai apa itu SBN dan apa itu ORI. Secara sederhananya, negara itu minjem uang sama kita secara individu, atau ya kalau kita kenal istilahnya ngutang sama kita, warga negara Indonesia. Buat apa? Ya tentu buat mendukung perekonomian negara. Kalau menjalankan negara kan pastinya butuh uang kan ya, untuk APBN, untuk pembangunan nasional, untuk pemulihan dalam masa pandemi seperti ini juga salah satunya. Intinya uang kita yang dipinjam itu kepentingannya untuk negara. Nah, daripada negara itu berhutang sama pihak luar, maka lebih baik berhutang dengan rakyatnya sendiri, atau istilahnya supaya uangnya tetap mutar di dalam negara itu, dengan memberikan imbal hasil atau bunga kepada kita yang meminjamkan uang kita kepada negara. Ini sebenarnya jadi salah satu bentuk kontribusi kita kepada negara. Jadi kalau misalnya teman kamu tanya, apa sih yang sudah kamu lakukan buat negara? Apa sih kontribusimu buat negara? Ya kamu hitung-hitung bisa bilang lah, aku udah beli loh yang namanya SBN. Kalau kamu, nah banyak macam sebenarnya yang namanya SBN itu, atau surat berharga negara. Berdasarkan cara pengelolaannya biasanya dibedakan. Kalian bisa banyak cari tahu lewat searching di internet ya. Nah kali ini yang mau kita bahas adalah jenis SBN yang namanya Obligasi Retail Indonesia atau ORI. Adalah salah satu produk surat utang negara yang bisa ditawarkan secara pribadi atau ditawarkan ke perorangan secara individu. Hal ini tentu bukan pertama kalinya pemerintah melakukan penawaran kepada perseorangan. Kalau teman-teman cari di internet, teman-teman pasti akan menemukan beberapa seri ORI, baik itu yang 015, 016, 17, 18, 19, 20, dan yang sekarang ditawarkan adalah produk ORI 021. Nah, yang namanya pinjam pasti ada perihal namanya mengembalikan. Maka itu di ORI ini ada istilah yang namanya tenor atau jatuh tempo, yang merupakan batas akhir si peminjam uang membayar atau mengembalikan uang kita tadi. Nah untuk ORI 021 ini tenornya adalah 3 tahun. Tentu kalau ini masalah soal pinjam meminjam, yang ada di benak kita adalah apa jaminannya? Bener nih bahwa uang yang kita pinjamkan ke negara pasti akan dikembalikan. Nah ini salah satu poin plusnya dari produk keuangan yang namanya ORI. Yang namanya surat utang negara seperti ORI 021 ini dijamin dengan dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Dimana kalau teman-teman lihat di sana dituliskan bahwa bunga dan pokok pinjamannya itu dijamin pembayarannya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Jadi seperti dijamin anti gagal bayar atau anti gagal mengembalikan uang pinjaman kita ke kita si pemilik uang. Kalau teman-teman sadari, memang karakteristiknya hampir sama ya dengan yang namanya deposito. Yang satu kita taruh uang kita di negara, yang satu lagi kita taruh uang kita di rekening bank. Sama-sama terikat tenor dan sama-sama juga mendapat bunga. Nah untuk memahami hal itu kita perlu masuk ke bagian yang kedua, bagaimana gambaran investasi di produk keuangan ORI seperti ini. Kalau mau kita compare antara deposito bank BUMN dengan ORI 021, memang sih sama-sama uang yang kita alokasikan itu sama-sama dapat bunga, sama-sama kena pajak, sama-sama terikat masa tenor. Hanya saja untuk ORI 021 ini ada 2 kelebihannya. Yang pertama, bunganya lebih tinggi dari deposito dan sifatnya adalah fixed rate. Yang kedua, pajaknya lebih rendah daripada deposito. Nah, supaya teman-teman lebih awam, yang namanya bunga atau imbal hasil di ORI itu lebih dikenal dengan yang namanya kupon.
Kalau dulu sempat baca ceritanya, ketika kita membeli suatu obligasi oleh bank itu kita diberikan satu rentengan kupon untuk dicairkan setiap bulannya. Jadi kuponnya itu disobek dan kemudian ditukarkan dengan uang. Nah tapi kalau sekarang kan udah digital kan ya, hanya tinggal menunggu yang namanya bunga atau imbal hasil itu masuk setiap bulan ke rekening kamu. Istilahnya ada yang namanya cash flow setiap bulan. Untuk ORI 021 ini fixed rate-nya per tahun adalah 4,90%. Seperti namanya, fixed rate itu harganya tetap, tidak terpengaruh naik atau turunnya suku bunga yang ada. Sementara untuk besaran pajaknya adalah 10% per bulannya. Kalau mau coba digambarkan, ketika kita mau mengalokasikan uang kita di ORI 021 ini sebesar 10 juta misalnya, maka untuk tahu kupon per tahunnya 10 juta tadi kita kalikan dengan 4,90% dan kita dapatkan hasil Rp490.000. Dan untuk tahu berapa kupon per bulannya, kita bagi Rp490.000 tadi dengan 12 bulan dan kita jadi dapat angka Rp40.833. Nah, karena setiap bulannya terkena pajak sebesar 10%, maka Rp40.833 tadi kita kalikan 10% dan kita dapatkan pajaknya sebesar Rp4.083. Sehingga untuk tahu kupon bersih yang kita terima tiap bulan, tinggal kita kurangi aja kupon per bulan dengan pajak per bulannya. Di situ kita dapatkan 40.833 dikurangi 4.083, dapatnya Rp36.750. Untuk tipe orang yang suka kepastian dan butuh dana segar masuk setiap bulan, ORI 021 ini sangat cocok. Sekali aja beli, kemudian dapat pasif income setiap bulan yang bunganya selalu sama setiap tahun, dan ketika masa jatuh tempo atau tenornya habis, uangnya semua akan kembali. Nah, tapi gimana dengan orang yang ingin memanfaatkan kondisi naik turunnya suku bunga di pasar modal dan ingin mendapatkan yang lebih dari fixed rate itu tadi? Mereka-mereka yang mengincar selisih jual beli atau capital gain. Nah, hal itu bisa dilakukan sebab salah satu kelebihan ORI ini adalah bisa diperdagangkan kembali manakala kita inginkan. Hanya saja perlu tunggu dulu ya sampai melewati batas minimum holding period. Jadi ada syarat di mana uang itu harus di-keep dulu atau disimpan dulu oleh kalian sampai masa pembayaran kupon pertama atau bunga yang pertama ke rekening kalian. Baru setelah itulah kalian bisa melakukan jual beli kepemilikan atas ORI 021 tersebut. Itulah kenapa ketika kalian baca ORI mungkin ya di internet ada tulisannya capital gain atau capital loss. Jadi memang ada potensi untuk mendapatkan capital gain ataupun juga justru malah capital loss gitu ya. Itu semua tergantung dengan kemampuan analisa kalian. Lalu ORI 021 ini kupon pertamanya akan dibayarkan 15 April 2022. Makanya di hari itu kalian bisa melakukan jual beli kalau kalian ingin menjual kepemilikan ORI kalian. Hanya perlu diingat ya, melakukan jual beli ini di dalam masa sebelum jatuh tempo. Dan ketika kalian jual ORI kalian, maka teman-teman tidak akan berhak lagi atas bunga atau passive income yang didapat setiap bulannya. Untuk penjualan ORI 021 ini harus dijual di pasar sekunder karena kan pembeli pertamanya kita dan kita lakukan di dalam masa penawaran ketika negara menawarkan obligasi tersebut, sehingga untuk melakukan penjualan atas ORI ini dilakukan di pasar sekunder dan hanya antar investor domestik saja. Kalau aku pernah melihat sosialisasinya Bibit, pembeli pertama lah yang mencari sendiri orang yang tertarik untuk membeli surat utang atau obligasi miliknya. Dan itu artinya obligasi ini kita tidak bisa jual ke Bibit karena sepertinya Bibit hanya akan memfasilitasi masalah pindah buku pemilikan obligasi tersebut. Jadi intinya pembelinya itu kalau kalian mau jual harus cari sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau tahan aja uangnya, itu boleh nggak? Kita simpan aja uangnya sampai masa jatuh tempo. Tentu bisa. Sah-sah aja kita mau simpen obligasi kita itu dan kita nggak jual ke siapa-siapa. Kalau istilah yang lebih keren itu namanya hold to maturity. Dimana ketika jatuh tempo itu tiba, pokok pinjaman beserta bunga terakhir atau imbal hasil terakhir atau kupon terakhir itu akan dikirim ke rekening kita. Sehingga balik lagi ke sebenarnya apa sih tujuan investasi kita, dan kalau misalnya kita mau melakukan investasi di bagian seperti ini, kira-kira coba cek investor tipe seperti apa sih kamu, agresif atau memang
konservatif, yang lebih takut-takut kehilangan, atau suka yang pasti-pasti aja. Nah, kalau sekarang kamu tertarik, gimana sih caranya membeli surat berharga negara atau ORI 021 yang tadi dijelaskan? Untuk produk ORI 021 ini, pemerintah mempunyai yang namanya mitra distribusi atau yang dikenal biasanya dengan MIDI. Ada yang dari bank umum, sekuritas, ataupun financial technology seperti salah satunya yang Bibit itu. Di awal teman-teman harus menyadari alur garis besarnya ya untuk melakukan pembelian ini. Tahap yang pertama tentu adalah pembelian. Nah, pembelian ini dibuka di dalam masa penawaran oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia. Kapan? Untuk ORI 021 ini sudah dibuka per 24 Januari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022. Belinya minim 1 juta rupiah dan maksimal itu 2 miliar rupiah. Dan pembelian itu sifatnya kelipatan 1 juta. Jadi nggak bisa nih teman-teman kepinginnya 1.500.000 atau 1.750.000, nggak bisa. Tahap yang kedua ini adalah tahap pencatatan. Nah, ini urusannya sudah dari pemerintah itu sendiri. Ketika sudah tahu siapa saja yang membeli, mereka akan melakukan pencatatan siapa investor yang membeli obligasi negara. Kemudian tahap ketiga adalah pembuatan surat kepemilikan di masing-masing mitra distribusi. Nanti biasanya mereka akan memberikan notifikasi bahwa kamu telah melakukan pembelian dan juga memiliki kepemilikan atas obligasi retail Indonesia seri keberapa seperti itu. Dan bagian keempat tentu saja bagian tentang pemberian kupon bulanan atau imbal hasil bulanan tadi. Dan yang kelima, jika mau teman-teman melakukan jual beli atas kepemilikan surat utang yang kalian miliki tersebut sebelum masa jatuh tempo ya. Dan yang keenam, masa jatuh tempo itu tiba. Nah, apa sih yang perlu disiapkan begitu ya ketika teman-teman sudah tertarik dan mengerti alurnya seperti apa? Sebenarnya sangat mudah kok. Lewat registrasi mitra distribusi, teman-teman akan diarahkan untuk register dan membuat satu rekening dana nasabah yang juga dikenal dengan nama RDN, atau juga bisa RDI, rekening dana investor, dan yang kedua adalah rekening surat berharga negara. Kedua rekening ini beda ya teman-teman dengan rekening tabungan bank yang biasa kita punya, yang biasanya kita bisa pakai untuk tarik tunai di ATM atau kita pakai berbelanja. Rekening dana nasabah atau RDI itu secara sederhananya adalah rekening atas nama nasabah yang digunakan untuk transaksi jual beli saham atau instrumen investasi lain di pasar modal. Nah, karena itu kalau misalnya teman-teman klik tulisan surat berharga negara di Bibit, akan keluar panduan atau petunjuk untuk menghubungkan akun Bibit dengan akun Stockbit, karena yang biasanya punya RDN atau RDI ini di wilayah Stockbit yang melakukan transaksi jual beli saham atau instrumen investasi lainnya. Dengan sangat mudah kok teman-teman nanti akan menemukan panduan bagaimana melakukan register untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan rekening dana nasabah sehingga nanti bisa dipakai untuk membeli surat berharga. Memang sih untuk Bibit sendiri ketika aku coba itu pilihannya teman-teman harus sudah tergabung menjadi nasabah Bank BCA. Tapi cara lain juga ketika teman-teman nggak punya Bank BCA, kalian bisa pakai bank digital yaitu Bank Jago. Afiliasinya untuk Bibit adalah 2 bank ini ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya kedua bank tersebut, ya pilihan lainnya beli melalui mitra distribusi yang lain selain Bibit gitu. Ada fintech yang lain ataupun juga lewat bank umum atau sekuritas. Mereka juga menjual untuk surat berharga negara. Nah, jadi gimana? Sudah tertarik belum untuk melakukan pembelian surat berharga negara atau ORI 021 ini? Semoga informasi yang aku berikan ini boleh bermanfaat dan memberikan banyak pertimbangan untuk kalian mengambil keputusan investasi. Dan sekali lagi, karena ini investasi, jangan pakai uang-uang yang memang kalian butuhkan kondisinya. Seperti misalnya kalian harus cairkan dana darurat dan kalian alihkan untuk membeli ORI 021 ini. Enggak seperti itu. Namanya juga investasi ya. Jadi pakailah uang yang memang kalian sudah alokasikan untuk melakukan investasi. Salah satunya di ORI 021 ini. Sebab ini juga salah satu cara yang baik untuk kalian melakukan diversifikasi atau punya banyak jenis investasi dan tidak hanya di satu tempat saja kalian menaruh uang kalian. Sehingga ketika satu investasi itu sifatnya bisa turun, untuk investasi yang lain dia nilainya masih tetap dan itu menjamin keuangan kalian. Terima kasih banyak udah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!